Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik dimanapun Anda berada dalam pembelajaran sosiologi, khususnya peserta didik yang baru naik ke kelas 12 jurusan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita masuk pada materi, tentunya kita tidak pernah lupa untuk senantiasa memberitahukan kepada peserta didik dimanapun Anda berada, mari kita tetap taati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena pandemi COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Nah, peserta didik dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama pada kesempatan ini kita membahas materi tentang pengertian dan karakteristik perubahan sosial. Seperti apa? Mari kita ikuti bersama. Pengertian dan karakteristik perubahan sosial. Peserta didik dimanapun Anda berada, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu setelah peserta didik mempelajari bahasan ini, maka peserta didik diharapkan mampu untuk memahami mengenai pengertian dan karakteristik perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Definisi pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Samuel Koenig, menyatakan bahwa perubahan sosial merujuk terhadap modifikasi yang terjadi di dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi akibat pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal. Kemudian menurut McIver, beliau melihat bahwa perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau sering disebut dengan social relationship atau perubahan keseimbangan equilibrium hubungan sosial.
Menurut Gilin dan Gilin, bahwasanya perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Kemudian menurut Herbert Blammer, beliau menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan usaha kolektif untuk menegakkan terciptanya tata kehidupan baru. Menurut Kingsley Davis, bahwasanya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contohnya mengenai reorganisasi hubungan antara buruh dan majikan dalam masyarakat kapitalis. Kemudian menurut William of Oakburg menyatakan bahwa perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial. Selanjutnya, menurut ahli dari Indonesia yang namanya Selo Sumarjan, beliau mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalamnya nilai, sikap, dan perilaku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik perubahan sosial. Peserta didik dimanapun Anda berada, bahwasanya karakteristik perubahan sosial dapat diuraikan di antaranya pertama, bahwasanya perubahan sosial merupakan gejala yang melekat atau secara intern pada setiap masyarakat. Tak ada satu masyarakat pun yang tidak mengalami perubahan. Perubahan sosial merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu tidak puas dan ingin mengadakan perubahan setiap saat. Kemudian yang kedua, bahwasanya perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan.
Mengapa? Karena kebudayaan diciptakan dan dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Makanya tidak akan ada kebudayaan tanpa masyarakat yang mendukungnya. Sebaliknya, tak satu pun masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Maka perubahan sosial dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam kebudayaan. Kemudian yang ketiga, peserta didik, bahwasanya perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau progres, tetapi dapat juga berupa kemunduran, yaitu regres. Dikatakan sebagai kemajuan bila mengarah pada perbaikan dan penyempurnaan dalam hal taraf kehidupan masyarakat, dalam hal kesejahteraan masyarakat, dalam hal efisiensi, efektivitas, dan sebagainya. Manakala sebaliknya, kemunduran daripada perubahan sosial itu bila mengakibatkan keterbelakangan, ketinggalan, terjadi kemiskinan di mana-mana, pemborosan, konflik terjadi di mana-mana, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, peserta didik, bahwasanya perubahan dapat diterima atau ditolak. Artinya, perubahan itu kemungkinan besar akan diterima oleh masyarakat bila tidak menyangkut hal-hal yang prinsip, seperti bersinggungan dengan masalah agama, masalah keyakinan, masalah ideologi, masalah falsafat hidup, dan lain sebagainya. Unsur yang telah disosialisasikan sejak kecil seperti makanan pokok atau unsur-unsur yang mempunyai fungsi tertentu dan sudah diterima oleh masyarakat secara luas. Sistem dan solidaritas kekerabatan. Perubahan ini akan mengalami penolakan manakala pertama, perubahan itu dipaksakan oleh pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua, manakala perubahan itu tidak dipahami oleh masyarakat. Ketiga, manakala perubahan itu dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai penduduk. Kemudian yang kelima, suatu kelompok atau masyarakat mungkin sangat terbuka dan menerima suatu bentuk perubahan tertentu, tetapi menolak bentuk perubahan-perubahan yang lainnya. Kemudian yang keenam, hampir semua perubahan mengandung resiko yang sangat besar. Perubahan tidak saja menggoyahkan budaya yang berlaku serta merusak nilai-nilai dan kebiasaan yang dihormati, tapi juga mengandung resiko-resiko tertentu. Dan yang terakhir, para peserta didik dimanapun Anda berada, bahwa perubahan sosial ada kalanya melahirkan berbagai masalah sosial lainnya.
Nah, peserta didik dimanapun Anda berada, saat ini tibalah kita pada kesimpulan dari materi yang kita bahas pada kesempatan pertama ini, yang mana bahwasanya perubahan sosial merujuk terhadap modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Kemudian kita harus tahu bahwa perubahan sosial itu memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari proses sosial lain dalam masyarakat. Baik, hanya itulah pertemuan kita yang pertama pada materi ini. Semoga saja bisa memberikan manfaat pada peserta didik dimanapun Anda berada, dan kepada teman-teman pendidik dimanapun Anda berada jika ingin mempergunakan materi ini. Terima kasih. Billahi fisbil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar tetap walaupun sudah mengajar.